Pada kesempatan ini kita akan membahas penutupan kitab Tibbun Nabawi yang termasuk dalam kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di sini kita akan membahas insya Allah beberapa hal yang berkaitan dengan menjaga kesehatan. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ya, kita terjemahkan kitabnya. Waqad ra'aitu an ahtimal kalam fi hadzal babi bi faslin mukhtasar. Jadi Ibnul Qayyim mengatakan, aku punya pendapat seandainya aku menutup pembahasan di dalam bab ini, artinya bab Tibbun Nabawi, dengan perincian yang ringkas. Cuma di sini azimin naf'i, yang besar manfaatnya. Fil mahadir, di dalam hal-hal yang perlu diwaspadai. Wal wasoya, dan berbagai pesan atau wasiat al-kulliyah an-nafi'ah, yang menyeluruh, yang sifatnya global, yang bermanfaat. Litatimma manfaatul kitab, agar sempurna manfaat dari kitab Tibbun Nabawi ini. Ya. Wa ra'aitu libni masawih faslan fil kitab al-mahadir nakol tuhu bilafdih. Jadi aku pernah melihat suatu kitab milik Ibni Masawih, yang kitab itu diberi judul Al-Mahadir. Di situ ada beberapa perincian yang tidak ada salahnya umpama aku salin, aku tulis dalam penutupan kitab ini sesuai dengan lafalnya. Qala, berkata Ibni Masawih. Ini pasal yang pertama. Man akalal basol arba'ina yauman wa kalifa. Barang siapa yang makan bawang merah, ya, brambang, ya, selama 40 hari berturut-turut. Kok kemudian ada bintik-bintik merah di wajahnya atau di kulitnya, fala yalumanna illa nafsah, maka dia jangan mencaci maki, menyalahkan siapapun, kecuali salahkanlah dirinya sendiri. Ini pasal yang pertama. Jadi bawang merah kalau dimakan selama 40 hari berturut-turut, kok di kulit ada bintik-bintik merah kehitam-hitaman, ya itu salahnya sendiri. Pasal yang kedua, wa manif tasoda fa'akala malihan. Jadi barang siapa yang makan seadanya. Jadi iftasoda itu bisa juga bermakna berendam. Ya, berendam di air atau makannya seadanya. Fa'akala malihan. Nah, kemudian dia makan garam. Ya, makan garam. Fa'asobahu bahak, lalu dia kena penyakit bahak. Ya. Penyakit bahak ini
seperti ini. Nah, semacam panu atau belang. Nah, ini. Jadi habis berendam, makan garam, nah ini resikonya kena yang seperti ini. Entah di wajah atau di apa? Di badan. Au jarob atau kena penyakit jarob. Jarob ini kalau bahasa umumnya adalah gudik, ya. Tapi alangkah baiknya coba kita lihat di Google ya, jarob. Nah, ini seperti ini yang disebut jarob, gudik. Fala yalumanna illa nafsah, maka dia jangan menyalahkan siapapun kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Tuh. Pasal yang ketiga. Nah ini. Waman jama'a fi ma'idatihi al-baidho wassamak. Jadi barang siapa yang mengumpulkan di dalam pencernaannya, di dalam perutnya, telur dan ikan. Jadi telur dan ikan dimakan secara bersama-sama. Ya, telur dan ikan dimakan secara bersama-sama. Fa'asobahu falij, maka dia kena penyakit lumpuh. Ya, falij. Nah, coba kita lihat di Google ya. Valid. Valid itu ya lumpuh. Ya. Jadi ada kerusakan di otak yang menyebabkan orangnya lumpuh. Nah ini. Ini perlu diperhatikan ya. Sekarang banyak orang stroke. Bisa jadi ya karena kesalahan makan itu. Jadi telur sama ikan sama-sama enaknya. Cuma berhubung dimakan bersama-sama, akhirnya jadi masalah. Atau lakwah, atau kena penyakit lakwah. Ini. Lakwah ini ya semacam lumpuh. Cuma kalau lakwah itu penyakit yang menimpa wajah. Jadi lumpuh di wajah atau apa itu namanya, belpasi atau apa itu. Fala yalumanna illa nafsah, maka dia jangan menyalahkan siapapun kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Itu ya. Jadi untuk kesempatan ini sampai pasal yang ketiga. Ya. Insya Allah di video berikutnya kita bahas pasal yang keempat. Insya Allah.